biasa aja relate. Ulang. Iya, 3, 2, 1. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Kami dari kelompok 3 kelas 6A. Mohon izin ingin mewawancarai Bapak untuk tugas kelompok mata pelajaran PPKN. Apakah Bapak bersedia diwawancarai? Insya Allah bersedia. Sekarang? Oh, siap. Kelas 6 apa ini? Oh, nama. Kalau boleh tahu nama lengkap Bapak siapa dan mengajar di kelas berapa? Oke, nama Bapak Eka Rohendi, ngajar untuk tahun ajaran baru kali ini di kelas 6B SDN Bojong Sari 01. Bapak rumahnya di mana dan apa hobi sehari-hari selain mengajar? Oke, rumah Bapak itu ada di daerah Ciseeng, masuknya ke Kabupaten Bogor. Terus masalah hobi Bapak ya banyak, salah satunya hobinya baca-baca informasi yang sedang update supaya tidak ketinggalan ya, yang viral-viral, kemudian yang trending biar nggak kalah sama kalian nih anak Gen apa, Gen Z ya. Kemudian hobinya dengerin musik banyak gitu ya. Apalagi tadi? Sejak kapan Bapak menjalani profesi menjadi guru? Oke, Bapak menjadi guru itu kurang lebih 10 tahunan. Sebelum di Bojong Sari 1, Bapak ngajar di SD negeri juga di daerah Kabupaten Bogor, kurang lebih ya segitu ya, 8 antara 10. Kemudian pindah ke sini jadi PNS di Bojong Sari 1 kurang lebih 3 tahun. Apa alasan Bapak ingin menjadi guru? Alasan Bapak menjadi guru sebenarnya di awal Bapak bukan tidak berminat ya, bukan jalurnya ke guru gitu ya, tapi Bapak tercemplung lah ya ke dunia pendidikan. Saat itu kakak Bapak pun sebagai guru coba-coba ngajar ada lowongan bahasa Inggris, ya udah Bapak masuk dan ternyata asik juga ketemu anak-anak seumuran kalian nih gitu. Dan Bapak lihat ya kalau guru SD itu kayaknya awet muda ya, salah satunya itu motivasinya. Kemudian asik juga ketemu anak-anak, kemudian belajar sabar, ikhlas dan lain sebagainya. Pokoknya passionnya kayaknya ini kayaknya passion Bapak itu ya. Jadi akhirnya lanjut sampai sekarang ya. Lanjut, ada lagi? Bagaimana cara Bapak membuat pelajaran menjadi lebih menarik dan menyenangkan? Oh iya, supaya menarik dan menyenangkan. Kalau umur kalian kan pastinya tidak bisa dijajali dengan materi-materi hanya bapak ibu gurunya ngomong di depan. Itu harus berinteraksi satu sama lain tuh. Apalagi ditambah dengan media-media gambar atau segala macam visual, segala macam. Apalagi sekarang zaman modern ya, teknologi. Nah, kita manfaatkan itu semuanya sehingga siswa-siswi kita atau bapak ya bisa semangat belajarnya, termotivasi. Jadi besok Pak Eka ngajar apa lagi ya? Ini itu salah satu ya. Bagaimana Bapak menerapkan nilai-nilai agama dalam proses pembelajaran? Oke, nilai-nilai agama itu sangat penting. Kan kalau menuntut ilmu itu akhlaknya dulu ya, adabnya dulu nih, akhlaknya dulu di atas, baru yang kedua adalah ilmu akademiknya, dunianya. Ya salah satunya contoh utama adalah sebelum belajar kita berdoa dulu sesuai agama masing-masing gitu. Kemudian jangan lupa seorang guru harus mengingatkan bagaimana nih sebelum pergi ke sekolah sudah sholat subuh belum nih? Ya, pastinya ada yang suka kesiangan sholat subuhnya. Itu salah satunya. Yang penting sebelum berdoa jangan lupa untuk sebelum belajar jangan lupa untuk berdoa. Salah satunya. Apakah setiap siswa diperlukan dengan adil dan tidak dibeda-bedakan antara satu dan lainnya? Betul, harus adil satu sama lain. Apalagi di kita itu kan di SD Bojong Sari 1 kita menerima siswa reguler dan siswa ABK ya atau inklusi. Nah, jangan
titik fokuskan ke hanya salah satu, jadi semuanya harus adil, harus sama rata. Bagaimana cara Bapak menjaga kerukunan dan persatuan di kelas agar tercipta suasana belajar yang harmonis? Oke, rukun, supaya rukun semua. Nah, berarti kita harus mengenal satu sama lain dulu, dan kita biasanya kenalan satu sama lain dulu. Kamu dari suku mana, agama apa? Nah, dari situ kan udah berbeda. Jadi kita harus tahu nih asal usulnya dulu. Nah, setelah itu baru deh kita cari tahu supaya bagaimana nih supaya rukun nih di kelas minimal misalnya. Nah, kita berfokus pada pembelajaran, yaitu Pancasila ya, nilai-nilai Pancasila lah kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Bagaimana Bapak memastikan bahwa setiap pendapat siswa didengar secara adil dalam diskusi kelas? Oke, supaya didengar secara adil. Oke, jadi kalau misalnya ada diskusi kelas misalnya ya, dari satu kelompok ke kelompok lain, itu nggak hanya dominan satu kelompok saja, kita menyeluruh nih kelompok-kelompok lain, gurunya mendengar, jadi tidak hanya berfokus pada satu kelompok aja, kita tampung dulu dan kita baru deh kita diskusikan secara menyeluruh. Jadi nggak hanya kita dengerin satu kelompok aja, tapi mendengarkan semua kelompok dulu, Bapak Ibu dulu dengarkan, nah baru kita diskusikan bersama-sama. Bagaimana Bapak memastikan bahwa semua siswa mendapatkan perilaku yang setara serta kesempatan yang sama dalam proses belajar? Nah, hasilnya berarti kan ketika sudah dijejali dengan nilai-nilai Pancasila, kemudian saling menghargai, itu biasanya nampak tuh nantinya hasilnya. Di kelas itu nggak ada yang ribut-ribut, nah kemudian nggak saling ngatain satu sama lain kekurangan atau kelebihan. Nah, itu sudah muncul tuh seperti itu. Kalau misalnya masih ada aja yang berantem, ngatain, nah berarti ada salah satu atau pengajaran si guru itu belum maksimal. Apa saja suka duka selama Bapak menjadi guru? Suka duka, kayaknya banyak kan sukanya. Suka duka pasti ada. Kalau sukanya setiap hari ketemu yang unyu-unyu ya. Unyu-unyu, kemudian karakternya berbeda-beda. Nah, itu kan pastinya bukan hanya kesenangan seorang guru ya, tetapi itu tantangan juga seorang guru. Bagaimana kadang ada yang suka marah-marah, sukanya yang berteman segala macam deh karakter ya. Nah, itu harus seorang guru itu harus bagaimana manage itu semuanya. Kemudian dukanya itu ya paling ketika, karena Bapak ngajar kelas 6, salah satu dukanya itu ketika mau lulus. Iya. Lulus. Nah, itu bukan duka ya, sedih mungkin ya, lebih ke sedihnya aja gitu. Selama 1 tahun bersama, kemudian tiba-tiba oh iya, kita udah SMP. Sedih juga sih, ada bukan duka ya. Insya Allah nggak ada yang duka. Tapi ada rasa sedih. Tapi yang penting lanjutkan belajarnya nanti di SMP. Mudah-mudahan apapun yang diberikan oleh Bapak Ibu gurunya di SD semoga bermanfaat di masa yang akan datang. Nasihat Bapak untuk motivasi generasi zaman menilai dalam belajar? Oke, motivasi untuk kalian nih. Motivasinya gampang. Motivasinya itu jangan menyerah, yang penting nikmati perjalanan kalian belajar. Jangan sampai aduh aku pengen juara 1 atau apa gitu prestasi. Nikmatin aja, belajar yang rajin. Itu motivasi dari Pak Eka untuk kalian semuanya. Pokoknya segala macam kegiatan belajar di sekolah ikutin aja. Jangan dikit-dikit ngeluh ya. Insya Allah kalau ada keluhan biasanya dalam hati guru, ini anak kok begini. Nah, dari situ tuh kayaknya ada sedikit yang didengar oleh Allah. Pokoknya ikutin aja. Selama itu baik, selama itu positif,
ikutin aja ya, itu aja motivasi dari Bapak. Selesai, kurang banyak. Aduh, tapi sampai Ayo, udah cukup.